kita akan membacakan visi dan misi STT Aletheia. Visi: menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kritis, berkemampuan menggembalakan dan berkarakter serupa Kristus. Misi: 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan penggembalaan melalui pendidikan kepemimpinan hamba atau servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus melalui pemuridan. Jemaat disilahkan untuk mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Andre Crouch terpanggil untuk melayani Tuhan di salah satu pusat rehabilitasi. Di sana ia bertemu dengan seorang muda yang baru keluar dari penjara. Seorang muda ini adalah ateis radikal yang tidak mau sama sekali mendengar tentang Tuhan. Tuhan memakai kemampuan bermusik dari Crouch untuk memenangkan orang muda itu. Orang muda itu bermimpi bahwa suatu saat Crouch akan menciptakan sebuah lagu yang nantinya akan populer di seluruh dunia. Ia mengusulkan kepada Crouch untuk membaca Yohanes pasal 17 yang berbunyi, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Tetapi ketika membaca, Crouch belum mendapat inspirasi. Dan keesokan harinya, dalam waktu 10 menit, Crouch menuliskan lagu ini. Walaupun Crouch sudah menyelesaikan pertandingannya di dunia ini, lagunya yang berfokus pada darah Yesus yang sanggup menebus manusia berdosa terus dinyanyikan. Mari kita memuliakan Allah dengan lagu KPPK nomor 314, Penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun kau
domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Dalam kesempatan ini kita akan mengakui seluruh dosa kita di hadapan Tuhan sambil menghayati setiap kata dari lagu yang akan kita nyanyikan. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau mampukan aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau mampukan aku tetap setia. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu, baik yang tak tersembunyi maupun yang tersembunyi dari sesama kami. Sebab hanya Engkaulah yang mengenal pribadi kami. Dalam kesempatan ini, kami juga memohon kiranya Engkau membaharui hati dan pikiran kami agar semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan kiranya kami dimampukan untuk menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 yang menjadi petunjuk hidup baru kita. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jemaat disilakan duduk kembali. Dunia ini bukanlah rumah kita. Semua yang ada hanya sementara. Kelak setiap kita yang percaya kepada Kristus akan kembali kepadanya dan menikmati hidup yang kekal bersamanya. Dengan iman marilah kita berkata bahwa telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan,
hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di hari yang mulia itu, kita akan mendengar Tuhan berkata kepada kita, "Hai hamba yang setia, salibmu kuganti dengan mahkota." Mari kita menyanyikan PPRA nomor 291, "Di Bukit Golgota nampaklah salibnya." Di bukit Golgota nampaklah salibnya, matahari pun jadi suram. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati saja yang menyanyikan. Manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Yang pria. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat. Jemaat, saya akan memimpin dan jemaat sekalian akan mengaminkan di dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dalam kesempatan ini kami bersyukur kami boleh menaikkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia secara khusus, untuk para penggiat seni di Indonesia, agar mereka terus semangat dan menghasilkan karya-karya yang indah sehingga dapat menginspirasi setiap orang untuk berkarya. Berkati juga setiap anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami bencana alam, baik itu banjir maupun longsor, khususnya yang ada di daerah Malang. Biarlah Tuhan kuasa-Mu boleh dinyatakan bagi mereka ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga menolong para pemerintah dan bagian tertentu yang menangani bencana alam. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan mereka hikmat ya Bapa, agar mereka juga dapat menanggulangi masalah ini dengan baik, dan setiap mereka yang terdampak bencana boleh diberikan Tuhan kesehatan, terlebih penghiburan ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk para alumni STT Aletea Lawang ya Tuhan, dimanapun mereka melayani saat ini, kiranya Tuhan Engkau boleh menguatkan dan meneguhkan hati mereka ya Tuhan, di tengah-tengah tantangan pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat sekalian disilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Henry Bunarta, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari mahasiswa STT Aletea yang berjudul Finish Well. Glory of His name, finish strong.
Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami ingin baca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari saat ini Tuhan, dapat kami mengerti dan dapat menjadi satu kekuatan bagi kami untuk mengalami satu perubahan di dalam hidup rohani kami. Tolong hamba-Mu ya Tuhan di dalam segala keterbatasannya, agar dapat menguraikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah tema, yaitu well done, good and faithful servant. Saya percaya tema ini sudah sering kali kita dengar, ya, tetapi hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan kembali tema ini. Ya, dilihat dari sisi para murid Yesus. Ya, mari kita buka firman Tuhan kita yang menjadi dasar perenungan kita di dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-42. Yohanes pasal pertama ayat 35 sampai 42. Kalau sudah menemukannya, mari yang pria bisa bersama-sama dengan saya membaca terlebih dahulu di dalam ayat 35. Kemudian yang perempuan bisa melanjutkan di dalam ayat 36. Kita bergantian ya sampai dengan ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ya, demikian pembaca firman Tuhan kita. Nah, saudari kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang ke-12 murid Yesus, maka kira-kira nama siapa yang langsung muncul di dalam pikiran kita? Kalau kita bicara tentang 12 murid Yesus nih ya, kira-kira nama siapa yang langsung muncul di dalam pikiran kita? Petrus ya. Nah saudara, memang pada umumnya ketika kita bicara tentang 12 murid Yesus, maka orang secara spontan itu akan langsung teringat dengan nama Rasul Petrus. Mengapa bisa seperti itu? Saudara, karena memang Petrus itu merupakan murid yang paling dikenal dibandingkan ke-11 murid lainnya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Perjanjian Baru saudara, nama Petrus atau kisah hidup Petrus itu paling sering tercatat di sana. Saudara, kita tahu bahwa Petrus ini adalah seorang murid yang sangat aktif sekali. Ya, seorang murid yang sangat berani bicara. Seorang murid yang paling cepat bereaksi terhadap sesuatu hal. Dan ada kalanya reaksi yang dimunculkan, yang diungkapkan itu selalu disertai dengan emosinya. Ya. Nah, hal ini tentu saja membuat tindakan Petrus itu terkesan gegabah, saudara. Terkesan tidak berhati-hati. Petrus terkenal misalnya dengan peristiwa di mana dia pernah mencoba untuk berjalan di atas air meniru Yesus. Kalau kita ingat kisah hidup Petrus ya. Saudara, selain itu Petrus juga dikenal dengan kisahnya yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana Tuhan mengubah Petrus setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Kita lihat saja misalnya di dalam Kisah Para Rasul 2. Bagaimana Petrus itu kemudian berkhotbah ya di hari Pentakosta, dan kita melihat bagaimana
Pada saat itu 3.000 jiwa dimenangkan melalui khotbah KKR dari Rasul Petrus. Bahkan Petrus juga diyakini sebagai penulis dari 2 kitab yang ada dalam Perjanjian Baru, yaitu surat 1 dan 2 Petrus. Nah, saudara, di akhir hidupnya tradisi kekristenan mempercayai bahwa Petrus itu disalib, ya, mati dengan cara disalib terbalik. Karena dia menganggap bahwa dirinya tidak layak disalibkan sama seperti Yesus. Nah, jadi saudara, melalui rangkaian ini, ya, data-data ini kita melihat bahwa kita ini familiar dengan yang namanya Petrus. Ya, kita mudah sekali mengingat nama Petrus. Tetapi mungkin banyak dari kita yang tidak terlalu mengingat atau tidak terlalu familiar dengan yang namanya Andreas, saudara dari Simon Petrus ini. Yang sebenarnya justru membawa dan memperkenalkan Petrus itu kepada Yesus. Nah, saudara, perikop yang telah kita baca tadi, ya, itu mencatat peristiwa di mana ada satu kali 2 orang murid dari Yohanes Pembaptis ini melihat Yesus lewat. Dan kemudian ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis memperkenalkan bahwa yang mereka lihat inilah anak domba Allah. Dan salah satu dari 2 murid itu kemudian adalah Andreas, saudara. Nah, karena perkenalan itu akhirnya mereka tertarik untuk mengikuti Yesus. Dan kemudian mereka bertanya di mana Yesus tinggal. Mereka kemudian pergi bersama Yesus ke tempat di mana Yesus tinggal. Dan memang Alkitab katakan mereka seharian ada di sana. Ya, dan kita memang tidak tahu apa yang mereka kerjakan, tetapi tentunya kita bisa mengira-ngira, ya, bahwa mereka banyak menghabiskan waktu untuk berbincang-bincang. Mereka mungkin makan bersama dengan Yesus. Tapi saudara, yang jelas, saudara, kelihatan sekali bahwa mereka itu betul-betul ingin mengenal Yesus. Dan di dalam pertemuan itulah mereka menjadi yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Mesias yang sedang dinantikan oleh mereka. Nah, bagaimana reaksi Andreas setelah kita melihat, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini? Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 41 sampai 42, ya, dicatat di sana apa? Segera setelah dia mengenal Yesus, Andreas begitu bersuka cita sekali. Sehingga dia sadar berita baik itu tidak bisa dia simpan untuk dirinya sendiri. Dia harus memberitahu seseorang akan berita baik ini. Dan kemudian yang teringat oleh dia adalah saudaranya Simon Petrus, bahwa dia sudah menemukan Mesias itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Andreas ini memiliki relasi yang begitu dekat dengan Petrus. Ya, mungkin saja sejak kecil mereka sudah hidup bersama-sama. Mereka sudah tumbuh bersama, bahkan mereka bekerja bersama sebagai seorang nelayan. Ya, mereka begitu dekat sekali secara relasi. Andreas begitu mengasihi saudaranya, ya, Simon Petrus itu. Dan dia ingin agar berita baik itu didengar oleh Simon Petrus. Nah, dari kisah ini saudara, kita bisa melihat bahwa Andreas lah yang membawa Petrus untuk kemudian berjumpa dengan Yesus. Sehingga kemudian Petrus ini bersedia untuk mengikut Yesus dan menjadi salah satu dari murid Yesus. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Petrus menjadi lebih terkenal, menjadi lebih menonjol daripada Andreas. Saudara, kita perhatikan dari daftar nama ke-12 murid Yesus yang setiap kali muncul di dalam kitab Injil, kita akan selalu melihat bahwa nama Petrus itu selalu ditaruh di dalam urutan pertama. Padahal Andreas adalah orang yang pertama kali mengenal Yesus. Tetapi saudara, kita lihat di sini justru Petruslah yang jauh lebih menonjol, yang selalu ditempatkan di dalam nomor 1. Sedangkan Andreas itu selalu ditaruh di dalam nomor kedua atau ada kalanya nomor keempat, saudara. Nah, hal ini menunjukkan jelas sekali bahwa peranan Petrus, ya, itu di dalam kelompok ke-12 murid itu seperti seorang leader, saudara, seperti seorang pemimpin. Selain itu, saudara, kita akan menemukan banyak sekali cerita tentang Petrus di dalam kitab Injil, bahkan juga di dalam, saudara, kitab para rasul. Tetapi Alkitab tidak banyak menceritakan tentang Andreas ini. Bahkan kita bisa hitung dengan jari berapa kali cerita tentang Andreas itu muncul. Dan kalaupun ada cerita yang muncul, saudara, yang berkaitan dengan Andreas, itu seringkali kalau kita perhatikan itu hanya cerita yang lewat begitu saja. Sepertinya Andreas itu disebutkan secara sekilas.
Dia tidak punya tempat atau peranan yang menonjol di dalam catatan kitab Injil. Bahkan setelah peristiwa hari Pentakosta, kita tidak akan menemukan catatan sama sekali mengenai Andreas. Tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Nah, saudara, dengan kata lain, Andreas ini hidup di dalam bayang-bayang Simon Petrus saudaranya yang jauh lebih terkenal. Petruslah yang selalu menjadi pusat perhatian. Petruslah yang selalu menjadi bintang, tetapi Andreas tidak. Bahkan kalau saudara perhatikan berapa kali muncul nama Andreas, itu selalu apa? Selalu diberi keterangan saudara Simon Petrus. Atau Andreas dan Simon, atau Simon dan Andreas saudaranya. Nah, saudara, keterangannya menunjukkan satu fakta bahwa signifikansi dari Andreas itu sepertinya hanya terkait dengan fakta bahwa dia adalah saudaranya Simon Petrus. Dan kita melihat dua bersaudara ini tampaknya memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki style pelayanan yang sangat berbeda. Petrus itu sangat meledak-ledak. Dia sangat bersemangat sekali di dalam melayani. Sedangkan Andreas tampaknya sangat praktis orangnya. Petrus itu kita lihat adalah orang yang lebih mudah tersulut emosinya. Sedangkan Andreas ini tampaknya lebih tenang, ya, lebih hati-hati di dalam bertindak. Dan tidak ada catatan di dalam Alkitab yang menggambarkan bahwa Andreas itu orang yang sangat emosional. Orang yang mudah sekali gelisah, tidak ada, saudara. Petrus di sini kita lihat sepertinya lebih berperan seperti seorang leader, saya katakan tadi. Ya, sedangkan Andreas lebih seperti seorang follower atau pengikut. Saudara, Andreas tidak seperti Petrus yang bisa keluar dari perahu dan kemudian mencoba berjalan di atas air. Andreas tidak seperti Petrus yang kemudian berani menegur gurunya sendiri. Andreas tidak seperti Petrus yang kemudian menghunuskan pedang dan kemudian berani memotong telinga seorang prajurit Roma. Andreas juga tidak seperti Petrus karena tidak ada catatan bahwa dia pernah berkhotbah KKR dalam jumlah banyak dan 3.000 jiwa dimenangkan. Andreas juga tidak pernah menulis satu kitab pun atau satu surat pun yang kemudian kita tahu masuk di dalam kanon Perjanjian Baru. Nah, saudara, tampaknya Andreas tidak banyak melakukan hal-hal yang spektakuler menurut standar dunia ini. Dan Andreas kita lihat juga tampaknya tidak berusaha untuk menunjukkan dirinya sebagai pusat perhatian. Dia tidak pernah merasa iri atau bahkan membenci akan saudaranya, Petrus itu, yang justru jauh lebih terkenal, jauh lebih menonjol. Andreas hidup di dalam bayang-bayang Simon Petrus dan dia tampaknya menerima kondisi itu. Dia tampaknya senang dengan kondisi itu. Dia tampaknya puas, ya, dengan apa yang dia terima. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, panggilan yang sudah Tuhan berikan bagi dia. Dia menerima perannya, ya, di dalam posisi ke-12 murid itu. Jadi, saudara, kalau di dalam dunia film itu seperti aktor pendukung, begitu ya, posisinya si Andreas ini. Tapi saudara, justru kita melihat ketika Andreas tidak fokus pada hal-hal besar, tidak fokus pada hal-hal yang spektakuler, yang menonjol, Andreas punya satu kelebihan, yaitu dia bisa melihat nilai-nilai yang luar biasa dari hal-hal yang kelihatannya kecil, hal-hal yang kelihatannya tidak signifikan, hal-hal yang tidak menonjol, hal-hal yang biasa, yang mungkin tidak banyak diperhatikan oleh orang lain. Makanya saya setuju kalau ada penafsir yang memberikan satu julukan, ya, sebutan kepada Andreas ini, yaitu apa? The Apostle of Small Things. Rasul dari hal-hal kecil. Saudara, kalau kita perhatikan kisah perjalanan si Andreas ini, ya, di dalam Alkitab ada dua cerita mengenai Andreas yang kita tahu. Yang pertama itu adalah ketika ada satu kali Yesus diikuti oleh banyak orang, ya, dan saat itu Yesus sedang berkhotbah di sebuah bukit. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Tapi kemudian di dalam pelayanan itu, ya, bahasa saya, Yesus sedang berkhotbah itu, Yesus sadar bahwa dia harus memberi makan semua orang yang mengikuti dia hari itu. Nah, saudara, maka kemudian kita melihat Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli, ya, makanan, beli roti supaya orang banyak itu dapat makan. Nah, apa jawaban Filipus, saudara? Saudara, Filipus menjawab begini, roti seharga 200 dinar itu tidak akan cukup untuk mereka ini.
Soalnya di sini kita melihat bagaimana Filipus itu memakai logika dan perhitungan matematikanya untuk menjawab pertanyaan Yesus. Dengan kata lain, Filipus ini lebih mempercayai kalkulasinya daripada mempercayai bahwa Yesus sanggup untuk berbuat sesuatu. Nah, di dalam situasi itu tampillah Andreas yang kemudian berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Saudara, apa sih artinya 5 roti dan 2 ikan ini untuk orang sebanyak ini? Saudara, sesungguhnya Andreas juga tidak tahu harus berbuat apa. Ya. Tetapi paling tidak dia masih berusaha mencari solusi. Dia masih pergi mencari di antara ribuan orang itu, apakah ada di antara mereka yang punya sesuatu yang bisa diberikan ya, atau yang bisa dipakai. Dan dia menemukan anak kecil itu. Nah, saudara, Andreas juga tidak tahu apakah ada gunanya anak ini. Tetapi saudara, dia tetap membawa anak ini ke hadapan Yesus. Dan kemudian kita tahu bahwa saudara, kemudian Yesus membuat mujizat dan melipat gandakan roti dan ikan itu. Sehingga 5.000 orang pada saat itu juga bisa makan. Nah, saudara, itu cerita pertama ya mengenai Andreas. Yang kedua, saudara, ada satu kali serombongan orang Yunani mau bertemu dengan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 20 ya. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang Yunani adalah orang-orang yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Outsiders gitu ya, orang-orang luar. Saudara, mereka mungkin selama ini sudah mendengar tentang reputasi Yesus, dan orang-orang Yunani ini mereka ingin bisa berkenalan dan bertemu langsung dengan Yesus. Maka mereka menghampiri Filipus. Mereka katakan mereka ingin bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara, dalam Yohanes 12 itu dicatat bagaimana Filipus itu kemudian memberitahukan kepada Andreas. Dan kemudian kedua orang itu menyampaikan keinginan orang-orang Yunani ini kepada Yesus. Tapi pertanyaannya begini, saudara. Mengapa Filipus tidak langsung membawa mereka bertemu dengan Yesus? Apakah karena Filipus itu penakut? Apakah karena Filipus itu tidak tahu bagaimana prosedurnya apabila ada orang asing yang ingin bertemu dengan Yesus? Atau apakah Filipus itu yakin Yesus tidak ingin menemui orang-orang tersebut? Karena ada cap sebagai orang kafir tadi, outsiders tadi. Saudara, kita tidak tahu apa alasan Filipus, ya, mengapa dia tidak langsung membawa orang-orang Yunani bertemu dengan Yesus. Tetapi yang jelas, di sini kita melihat bahwa Filipus sepertinya tahu di dalam situasi tersebut dia harus mencari siapa di antara ke-12 murid itu. Sepertinya Filipus itu tahu bahwa Andreas itu memiliki satu kelebihan, yaitu dapat membawa dan memperkenalkan orang kepada Yesus. Sekalipun orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut sebagai orang kafir, orang-orang di luar ya, Yahudi, saudara. Nah, saudara, itu adalah dua cerita di dalam Alkitab berkaitan dengan Andreas. Nah, dari ini ya, cerita ini apa sih yang bisa kita pelajari, saudara? Dari dua kisah ini, saudara, di dalam perenungan saya secara pribadi saya melihat bahwa ada dua pelajaran yang dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, saudara, yaitu tidaklah orang yang hebat, orang yang vokal, yang dalam artian yang berani bersuara, yang cemerlang, yang pintar di dalam akademis mungkin, ya, di dalam intelek mereka, yang menonjol di dalam pelayanan, mungkin yang terkenal, saudara, yang bisa dipilih oleh Yesus untuk dipakai bagi pekerjaan pelayanannya. Saudara, di awal tadi saya katakan bahwa Andreas dan Petrus ini memiliki style kepemimpinan dan style pelayanan yang berbeda. Style Petrus itu cocok untuk dia, sesuai dengan panggilannya. Dan saya percaya stylenya Andreas itu cocok untuk Andreas sesuai dengan panggilannya. Andreas mungkin tidak memiliki talenta besar. Andreas mungkin tidak punya talenta khusus seperti Petrus. Sebab tidak ada catatan bahwa Andreas mampu berkhotbah dan 3.000 jiwa dimenangkan. Tidak ada catatan tentang Andreas yang menulis satu kitab atau satu surat pun yang kemudian masuk di dalam kanon perjanjian baru. Bahkan tidak ada catatan mengenai Andreas tentang apa yang terjadi dengan dia setelah hari Pentakosta. Seperti apapun peran yang dimainkan oleh Andreas dalam sejarah gereja mula-mula, tampaknya dia lebih suka berperan di belakang layar. Tetapi saudara, itu sesuai dengan kapasitas Andreas.
Dan itulah yang dikaruniakan Tuhan untuk dia. Ya, dan di dalam kapasitasnya Andreas melakukan tugas pekerjaan itu dengan baik. Dia mungkin lebih sering bekerja dengan diam-diam, membawa orang-orang tertentu, pribadi-pribadi tertentu untuk mengenal Yesus. Dia menjalankan tugasnya sebagai seorang saksi yang setia. Dan di dalam kesederhanaannya saudara, dia juga bukan seorang pengkhotbah besar, bukan seorang pendeta besar dari sebuah gereja yang besar yang bisa membuat dia menjadi terkenal. Tetapi dia melayani dan dia menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk dipertemukan dengan dia. Saudara, Andreas seperti digambarkan seperti orang yang secara diam-diam itu bersedia melayani di tempat-tempat atau di posisi-posisi yang mungkin tidak terlalu dikenal, atau mungkin posisi yang tidak disukai oleh banyak hamba Tuhan. Dan sepertinya Andreas tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Dia tidak pernah mempermasalahkan apakah dia akan dikenal atau tidak, selama pekerjaan Tuhan bisa dilakukan dan diselesaikan. Nah, saudara, ada kalanya saya berpikir bahwa teladan yang ditunjukkan oleh Andreas ini lebih relevan mungkin dengan sebagian besar dari kita. Karena bisa dikatakan sebagian dari kita yang ada di tempat ini, ya, yang melayani, yang sedang studi, mungkin ada dalam posisi-posisi yang membuat kita menjadi satu pribadi yang sangat dikenal. Sangat menonjol sekali, aktif di dalam organisasi BEM, ya, aktif di dalam banyak sekali kegiatan kampus, membuat kita seperti lebih menonjol. Bahkan mungkin kita yang seringkali suka sekali dipercayakan dengan baik pelayanan di dalam kampus ini. Saudara, kita sangat menonjol seperti Petrus. Tetapi lebih banyak lagi mungkin dari kita di tempat ini sama seperti Andreas. Saudara, untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan, tidaklah seorang itu harus memiliki karunia atau talenta seperti Petrus atau mungkin Paulus. Cukup itu juga bisa, saudara, seperti Andreas. Seorang yang tahu tugasnya dan dia jalankan tugasnya itu dengan baik. Saudara, jangan kita menjadi pelayan Tuhan yang kemudian berpikir kalau saya ini tidak fasih berbicara dengan baik depan orang lain, saya tidak memiliki talenta kepemimpinan, maka kemudian kita merasa bahwa kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, mungkin betul kita bukanlah seorang teolog yang besar, bukan seorang pengkhotbah besar, bukan seorang penulis buku yang terkenal. Tetapi kita tetap dapat menjalankan peranan kita sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan talenta yang telah dikaruniakan Tuhan bagi kita. Mungkin di dalam peranan itu kita hanya membawa beberapa orang datang mengenal Tuhan. Mungkin di dalam pelayanan kita lebih sering ditempatkan di sekolah minggu. Kalau kalian praktek weekend gitu ya, kita lebih sering bergaul dan melayani anak-anak yang masih kecil, saudara. Dan saya percaya gereja saat ini itu tidak hanya membutuhkan para hamba Tuhan yang bertalenta, hamba Tuhan yang hebat, yang spektakuler, yang luar biasa pandai. Tapi gereja juga membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan seperti Andreas yang mau untuk hidup, untuk bisa berbicara, untuk bisa berteman dengan siapapun, untuk bisa menjalankan tugasnya itu dengan baik sebagai seorang saksi Tuhan. Nah, saudara, di awal pelayanan saya di GKT 3, ya, di gereja, saya bersyukur, saudara. Saya mendapatkan kesempatan diutus ke Timor Leste. Ini kampungnya Vicky, ya. Saudara, di situ saya melihat pelayanan misionaris yang diutus, ya, oleh GKT 3. Saudara, saya pergi ke sana, saya melayani bersama dengan mereka, bergabung dengan tim misionaris ini, ya, dengan gabungan dari misionaris dari negara lain, saudara. Dari satu distrik ke distrik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Belum lagi di dalam pelayanan mereka, ya, mereka harus menghadapi banyak sekali kesulitan. Ada black magic di sana, ada banyak sekali kultur yang berbeda. Nah, saudara, kemudian dengan kondisi juga pada saat itu para misionaris itu mereka harus merahasiakan status pribadi mereka kepada orang lain. Demi apa? Demi keamanan mereka sendiri. Yang membuat seakan-akan mereka itu berjalan sendiri. Tidak banyak orang yang tahu tentang mereka. Tidak banyak orang yang ikut mendoakan mereka. Tetapi waktu saya ada di sana dan melihat bagaimana mereka melayani dan memperhatikan setiap orang-orang yang mereka layani dengan sungguh-sungguh, membawa dan memperkenalkan orang-orang itu kepada Kristus, saya melihat ini suatu hal yang luar biasa. Dan mereka kerjakan semuanya itu dengan setia.
sampai akhir hidup mereka. Nah, saudara, hal kedua ya dari kisah ini saudara yang ingin saja kita renungkan adalah saudara, yaitu pekerjaan Tuhan atau pelayanan Tuhan yang kelihatan biasa, yang kelihatannya mungkin sederhana atau kecil, namun ketika itu dilakukan dengan setia, ternyata ada kemungkinan dapat membawa satu dampak yang besar, yang mungkin tidak pernah kita tahu atau mungkin tidak pernah kita prediksikan akan hasilnya. Saudara, ketika tadi saya katakan tidak banyak cerita mengenai Andreas tertulis dan tercatat di dalam kitab Injil. Tetapi ketika ada kisah sekilas tentang Andreas saudara, yaitu saudara di situ ada konsistensi tentang Andreas di dalam kisah itu. Saudara, kita lihat saja saudara, Andreas itu adalah orang yang sangat menghargai satu nilai, satu individu, satu jiwa yang mungkin dan juga mungkin beberapa individu begitu ya, beberapa jiwa. Dan dia dikenal bahwa dialah yang membawa mereka itu mengenal Tuhan. Dimulai dengan membawa Simon Petrus saudaranya itu. Dan dampaknya kita lihat bagaimana Tuhan memakai Petrus memenangkan 3.000 jiwa bagi Kristus. Kemudian seorang anak kecil yang membawa akan 5 roti dan 2 ikan itu. Dan kemudian kita melihat dampaknya adalah ribuan orang diberi makan. Belum lagi dampak bagi si anak kecil itu ketika dia melihat secara langsung bagaimana Tuhan berkarya. Tentunya di dalam kerohanian mereka tumbuh menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Nah saudara, kemudian juga kita melihat bagaimana Andreas membawa orang-orang Yunani, orang-orang yang dianggap outsiders, orang-orang yang dianggap kafir, tetapi dipertemukan oleh Yesus. Saya percaya ketika mereka kembali kepada bangsanya, mereka kembali kepada keluarganya, mereka juga akan menghasilkan jiwa bagi Kristus. Saudara, melihat dari buah pelayanan Andreas, ya sekalipun Andreas dijuluki sebagai the apostle of small things, tetapi dia juga melakukan pekerjaan besar melalui hal-hal kecil yang dia upayakan di dalam pelayanannya dia. Saudara, mungkin kita pernah mendengar akan ilustrasi atau contoh cerita ini saudara. Saudara, pada tahun 1958, yaitu ada seorang guru sekolah minggu bernama Edward Kimball. Saudara, guru sekolah minggu ini ya, Edward Kimball ini dia menginjili seorang anak muda yang bekerja di sebuah toko sepatu. Nah, pada waktu dia menginjili, dia takut sekali kepada anak muda ini. Karena secara fisik anak muda ini berbadan besar, ya. Perangainya juga karakternya kasar dan lain sebagainya. Nah, saudara, dia juga adalah orang yang tidak fasih menginjili orang lain. Dia mungkin tidak pernah ikut pelatihan ya gitu ya. Tetapi saudara, dia terdorong untuk menginjili anak muda ini. Saudara, dan Tuhan bekerja sehingga anak muda ini bertobat. Nah, anak muda ini bernama D.L. Moody. Dan kemudian hari dia menjadi seorang penginjil yang terkenal. Dan suatu hari saudara, D.L. Moody ini diundang untuk berkhotbah di Inggris. Nah, saudara, di dalam khotbahnya D.L. Moody itu membangkitkan semangat seorang pendeta di sebuah gereja kecil yang sedang merosot semangatnya, sedang dingin. Saudara, dia itu bisa melayani apa saja saudara, multi talented gitu ya, tetapi tidak bersemangat. Nah saudara, ketika dia mendengarkan khotbah dari D.L. Moody, semangatnya kembali bangkit. Dan orang ini bernama F.B. Meyer. Nah saudara, kemudian F.B. Meyer menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Dan satu kali dia juga diundang untuk berkhotbah di Amerika, berkhotbah di sebuah college, di sebuah universitas. Dan di dalam khotbah itu ada seorang mahasiswa yang bertobat. Dan dia bernama Wilbur Chapman. Saudara, di dalam sejarah kekristenan di Amerika, Wilbur Chapman itu dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang baik dan sangat terlibat di dalam sebuah gerakan yang dikenal dengan sebutan YMCA, Young Men's Christian Association. Nah saudara, Wilbur Chapman itu melayani dengan begitu bersemangat di dalam gerakan YMCA ini. Nah setelah gerakan ini semakin bertambah besar, Wilbur Chapman berpikir dia butuh seorang rekan. Dan satu rekan yang dia pakai saat itu adalah Billy Sunday, saudara. Nah, Billy Sunday itu seorang pengkhotbah yang bagus, seorang pengkhotbah KKR yang luar biasa. Nah, satu kali Billy Sunday itu diundang KKR di sebuah kota Charlotte, ya, di negara bagian North Carolina. Nah, saudara, dalam khotbahnya Billy Sunday itu, saudara, menyadarkan beberapa anak muda
bahwa KKR seperti ini penting untuk kota Charlotte. Maka mereka kemudian mendiskusikan untuk mengadakan kembali KKR seperti ini di tahun berikutnya. Nah saudara, anak-anak muda ini membuat kepanitiaan dan tahun berikutnya mengundang seorang yang bernama Mordecai Ham, saudara, untuk datang berkhotbah dan menyampaikan firman Tuhan. Mordecai Ham datang dan berkhotbah, dan pada saat itu juga seorang anak muda bertobat, dan dia bernama Billy Graham. Saudara, Billy Graham kita tahu sebagai seorang pengkhotbah besar abad 20, abad 21. Dia berkhotbah kepada ribuan, bahkan mungkin jutaan orang. Begitu banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Belum lagi mereka yang dimenangkan kemudian menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah saudara, dalam kisah ini pun terus berlanjut. Ya. Nah tetapi yang ingin saya ajak kita perhatikan adalah di dalam rangkaian kisah ini saudara, itu dimulai dari seorang guru sekolah minggu yang biasa bernama Edward Kimball, yang memimpin dan membawa seorang pemuda bernama D.L. Moody mengenal Tuhan. Dan ternyata Edward Kimball melakukan sebuah pekerjaan yang besar, sekalipun mungkin dia tidak melihat hasilnya, dia tidak lihat dampaknya. Nah Bapak Saudara, kembali ketika saya merenungkan ya tema ini dan saya melihat pelayanan saya saudara, khususnya ketika saya melayani di gereja. Jujur saudara, apalagi tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini ya, harus jujur saya akui ada kalanya saya merasakan kejenuhan ya. Ketika menjalankan rutinitas pelayanan yang sepertinya setiap hari itu saja ya. Belum lagi ada tuntutan yang begitu berat yang diberikan kepada hamba Tuhan. Padahal saudara, di dalam gereja saya termasuk hamba Tuhan yang baru ya, ditabiskan sebagai penginjil. Dibandingkan mungkin rekan-rekan hamba Tuhan lainnya yang mungkin sudah melayani puluhan tahun. Nah saudara, dalam kondisi jenuh seperti itu saya kembali diingatkan oleh Tuhan akan panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Terutama ketika saya dipertemukan dan diperkenakan kepada para tua-tua gereja. Saudara, mereka adalah orang-orang yang ada di balik layar, yang sudah terlebih dahulu melayani dengan begitu setia. Mungkin juga di dalam pelayanan mereka pernah mengalami jatuh bangun di dalam melayani Tuhan. Ada kejenuhan, ada mereka ditolak mungkin di dalam pelayanan mereka. Mereka tidak mendapatkan apresiasi apapun. Nah saudara, dan di balik semua pergumulan itu saudara, saya melihat sampai hari ini mereka tetap melayani Tuhan dengan setia. Mereka tetap bersemangat membangun gereja. Dan setelah apa yang mereka lakukan, saudara, apakah mereka bisa memprediksikan bahwa gereja yang mereka layani selama ini bisa menjadi satu gereja yang besar, ya, bisa menjadi satu gereja yang maju berkembang? Kita lihat saja STT ini, saudara, ya, bagaimana dulu sejarahnya bukanlah seminar yang besar, tapi bisa menjadi seperti sekarang ini. Saudara, saya yakin mereka tidak pernah memprediksikan hal seperti itu, tetapi mereka hanya mengerjakan bagian mereka dengan setia. Dan itu menyadarkan saya saudara untuk juga belajar melakukan hal yang sama, untuk tetap setia saudara di dalam setiap panggilan saya, ya, setia di dalam setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada saya. Bapak saudara, kita boleh bersyukur hari ini kita belajar dari seorang murid yang bernama Andreas, dan kita bersyukur ada orang-orang seperti Andreas ini yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang melayani dengan setia, meskipun apa yang dikerjakannya bukanlah hal yang besar, bukan hanya spektakuler yang menonjol menurut standar dunia, tetapi mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik dan setia. Mereka mungkin tidak menerima apresiasi penghargaan dari manusia, dan mereka memang tidak mencari itu. Tapi saya percaya saudara, satu hari ketika mereka bertemu muka dengan Tuhan, Tuhan akan berkata kepada mereka, "Well done, good and faithful servant." Nah saudara, rindukah kita satu hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan mendengarkan seruan yang sama? Mari kita mulai dengan mengerjakan bagian kita di dalam seminar ini, di dalam proses pembentukan kita. Selesaikan pembentukan kita dengan baik saudara. Selesaikan pelayanan kita ke depan nanti yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita dengan baik. Dan kita lakukan semua itu dengan setia, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami akan pentingnya kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam pelayanan banyak sekali hal-hal yang akan kami hadapi Tuhan, yang membuat kami seringkali jatuh bangun di dalam pelayanan. Bahkan mungkin juga di dalam seminar ini ya Tuhan, ada banyak rutinitas yang mungkin seringkali membuat kami jenuh ya Tuhan, dan bahkan ingin sekali kami mundur dari panggilan ini Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan oleh seorang yang bernama Andreas. Di dalam panggilannya ya Tuhan, Engkau memakai Andreas dengan luar biasa. Engkau pakai Andreas ya Tuhan, yang bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat, tapi dia mengerjakan pelayanan dengan setia. Dia melayani Tuhan dengan segala hal yang dia miliki ya Tuhan, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Kau tolong setiap kami Bapa, di dalam panggilan yang telah kami miliki ini ya Tuhan, ajar kami juga tuh setia ya Bapa di dalam panggilan kami, setia di dalam pembentukan kami di seminar ini, setia bahkan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami rindu ya Tuhan, Engkau juga boleh memberikan seruan itu kepada kami ya Tuhan. Ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan biar Roh Kudus yang boleh menuntun setiap kami ya Tuhan, para mahasiswa di tempat ini ya Tuhan, yang boleh menyertai mereka sehingga mereka boleh menjadi hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Syukur untuk firman Tuhan. Jemaat sekalian, kita sudah memberikan persembahan sebelum beribadah. Jemaat juga dapat memberi persembahan melalui nomor rekening atau scan QR code yang tertera di slide. Oke, mari bersama saya berikut laporan persembahan kita minggu lalu sebesar totalnya 494.000. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Api Zaman. Bait pertama akan dinyanyikan oleh wanita, kedua pria, bait ketiga dan ref akan dinyanyikan bersama-sama. Darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Persembahkanlah dirimu, segenapkan lagu mudamu. Kobarkan api sama
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Terimalah persembahan kami dan berkati saudara-saudari kami yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andri Ligawan. Saudara-saudara yang kukasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang memanggil kita sekalian di dalam kasih-Nya yang besar, memelihara kita sekalian di dalam anugerah-Nya melalui putra-Nya Yesus Kristus, kuat kuasa penghiburan sukacita dari Roh Kudus menyertai kita, dan kiranya Allah yang Tritunggal itu memberkati kita, menguatkan kita sekalian, agar kita yang dipanggil boleh menyelesaikan pertandingan di tengah dunia ini dan menyelesaikannya dengan baik, dan nama Tuhan boleh ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk dan mengambil waktu teduh.